Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di Kabupaten Wonosobo, sekitar tahun 90-an, ada seorang buruh tani yang bernama Pak Tarno. Hidupnya sangat sederhana, bahkan terbilang miskin. Di umurnya yang sudah paruh baya, Pak Tarno tidak pernah mengeluh dan tetap bersabar menjalani kehidupan sebagai buruh tani yang sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu terdapat kedisiplinan dalam dirinya. Pak Tarno selalu datang lebih awal dari buruh tani yang lain. Pak Tarno juga bekerja lebih giat dari buruh tani yang lain dan selalu pulang paling akhir tanpa meminta uang lemburan, sehingga para juragan tanah senang dengan pekerjaan Pak Tarno. Namun dia juga dipandang rendahan oleh orang-orang karena tak hanya sebagai buruh tani, bahkan sekolah SD saja dia cuma sampai kelas 3 SD. Itulah kenapa orang-orang meremehkan Pak Tarno, seakan menganggap Pak Tarno hanyalah sampah masyarakat. Suatu hari, aparat desa berencana membuat parit baru agar saat musim kemarau, sawah bagian utara tidak kesulitan mendapatkan air seperti tahun lalu. Untuk menyukseskan program ini, maka para petani dan buruh tani semua diundang ke balai desa. Dan saat Pak Tarno sampai di balai desa, dia mendengar ucapan para warga yang meremehkannya. Mereka berucap, "Itu ngapain Pak Tarno diundang juga? Emang bisa apa dia? Membaca huruf saja masih dieja. Orang goblok kayak Pak Tarno, emang bisa apa sih?" Saat mendengar perkataan itu, hati Pak Tarno sangat sakit. Namun Pak Tarno berusaha tetap tenang. Di saat sedang sosialisasi pembuatan parit baru, kepala desa pun bertanya, apakah ada yang punya usulan tentang program ini? Kemudian Pak Tarno pun berucap, "Permisi bapak-bapak sekalian, kalau boleh usul, selain pembuatan parit baru, kita juga harus ada program rutin tahunan untuk membersihkan parit. Karena percuma saja banyak parit kalau parit itu sudah tertutup rumput dan lumpur. Kita harus melakukan perawatan rutin tiap tahun agar parit-parit di desa kita tetap lancar dalam mengaliri air." Para petani yang lain pun kagum dengan gagasan dan ide yang dimiliki Pak Tarno. Juragan Sodikin pun berucap, "Hebat ya kamu Pak Tarno, saya tidak menyangka kamu punya pemikiran yang maju dan cerdas. Kamu belajar dari mana sih Pak Tarno?" Kemudian Pak Tarno pun berucap, "Terima kasih atas pujiannya, namun saya hanya belajar dari keseharian saya sebagai buruh tani. Saya melihat parit-parit yang sudah tersumbat itu aliran airnya sangat kecil dan akan sangat merepotkan bila diurus sendiri. Maka dari itu memang perlu jadwal rutin untuk kita rawat bersama." Dan semenjak itu Pak Tarno mulai mendapat perhatian dan tidak begitu diremehkan lagi. Namun pemuda bernama Reza terlihat tidak senang dengan Pak Tarno semenjak hari itu. Dia merasa iri pada Pak Tarno. Beberapa hari pun berlalu. Pak Tarno sedang beristirahat di pinggir hutan di bawah pohon yang rimbun, dekat dengan sawah yang sedang dia garap sendirian, sambil memakan bekalnya yang hanya berisi nasi dan garam.
Tiba-tiba terdengar seperti suara bisikan yang memanggil namanya. Pak Tarno, Pak Tarno, kemarilah. Suara itu pelan seperti bisikan halus, namun jelas sekali memanggil namanya. Mendengar itu, Pak Tarno tertegun dan berdiri. Pak Tarno mencari asal sumber suara itu. Dia pun perlahan mulai memasuki area hutan. Tak lama kemudian, Pak Tarno melihat ada sebuah gua di dalam hutan. Setelah yakin asal suara dari gua tersebut, Pak Tarno pun mulai memasuki gua tersebut. Di sana Pak Tarno melihat ada seorang kakek tua duduk bersila dan sedang bertapa. Kakek itu berjenggot panjang dan rambutnya juga panjang dan beruban seluruhnya dengan warna putih menyeluruh, menandakan bahwa kakek itu sudah sangat sepuh. Si kakek pun menggunakan pakaian serba putih yang sederhana dan memakai belangkon berwarna putih di kepalanya. Wajahnya pun memancarkan aura wibawa yang sangat kuat. Pak Tarno pun dengan sopan bertanya, "Permisi Mbah, apakah benar Mbah yang memanggil saya?" Kakek itu pun perlahan membuka matanya. Kakek pun berucap, "Selamat datang Pak Tarno," kata yang lembut dan hangat. Pak Tarno pun tertegun sejenak dan berucap sambil membungkukkan badan tanda hormat, "Siapa Mbah ini? Bagaimana Mbah bisa tahu tentang saya dan juga nama saya?" Kakek itu pun tersenyum dan berucap, "Aku sudah lama memperhatikanmu Tarno. Kerja kerasmu, ketulusanmu, dan kesabaranmu sangat luar biasa Tarno. Aku ingin membantumu Tarno." Tarno pun berkata, "Membantu saya dengan apa Mbah? Apa Mbah mau memberikan saya pekerjaan yang layak? Tapi saya hanya orang bodoh." Tanpa basa-basi, kakek itu pun mengambil batu di tanah, kemudian mulutnya pun bergumam seperti berdoa atau membaca mantra. Tiba-tiba batu yang kakek itu genggam berubah menjadi sebuah emas murni. Kakek itu pun memberikan emas itu pada Tarno, dan Pak Tarno pun membungkuk untuk mengambil emas tersebut dari tangan kakek. Kemudian kakek berkata, "Tarno, pakailah emas itu dengan bijak. Jangan kau gunakan untuk foya-foya, apalagi untuk hal maksiat. Gunakanlah emas itu untuk memenuhi kebutuhan gizi keluargamu dan untuk melunasi hutang-hutangmu. Sebentar lagi masa tanam akan selesai. Akan ada banyak buruh tani yang menganggur termasuk kamu. Emas itu cukup untuk 1 bulan bila digunakan dengan bijak. Dan ingat, jangan ceritakan pertemuan ini pada siapapun Tarno." Dengan berlinang air mata, Pak Tarno pun berucap, "Terima kasih banyak Mbah. Kebaikan Mbah tidak akan terlupakan. Nasihat Mbah juga akan saya ingat baik-baik." Kemudian Pak Tarno pun pamit. Namun sebelum Pak Tarno pergi, kakek itu berpesan untuk kembali lagi bila Pak Tarno mengalami kesulitan ekonomi. Pada sore hari setelah pulang dari sawah, Pak Tarno pergi ke kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Banjarnegara. Pak Tarno takut dikira mencuri bila menjualnya di toko emas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Karena mereka tahu Pak Tarno hanyalah buruh tani sederhana. Sesampainya di Kabupaten Banjarnegara, Pak Tarno pun menjual emas itu. Dia menuju toko emas yang sedang sepi. Di sana pemilik toko bertanya, "Selamat malam Pak,
apa benar Anda ingin menjual emas ini? Emas ini adalah emas murni 24 karat. Pak Tarno pun menjawab, iya Bu, saya ingin menjualnya untuk membayar utang. Saya sangat membutuhkan uang. Tak lama kemudian, transaksi pun berhasil. Pada malam hari, Pak Tarno pulang membawa 3 bungkus nasi Padang untuk dia dan istrinya dan juga anaknya. Sesampainya di rumah, anaknya pun sangat gembira. Bagaimana tidak, anak Pak Tarno sangat jarang makan daging. Bahkan keluarga Pak Tarno hanya makan daging saat Idul Kurban saja. Pada malam hari, saat anaknya sudah tertidur, Pak Tarno pun menceritakan bagaimana dia mendapatkan uang. Namun Pak Tarno berbohong, mengatakan bahwa dia mendapatkan emas itu secara tak sengaja di tepian sungai. Istrinya Sulastri yang polos itu pun percaya begitu saja. Keesokan harinya mereka berdua mendatangi rumah-rumah yang dulu mereka sempat pinjami hutang. Setelah menyelesaikan urusan hutang piutang, mereka membeli keperluan dapur dan susu anaknya untuk stok 1 bulan. Sisanya tentu untuk membeli sayur mayur dan kebutuhan lain setiap harinya. Walaupun memiliki banyak uang, Pak Tarno tetap bekerja sebagai buruh tani dan tetap rendah hati dan berhemat. Uang itu tidak menjadikan Pak Tarno boros maupun serakah, apalagi sampai foya-foya. 2 minggu kemudian, tiba-tiba para petani dihebohkan oleh hilangnya tanaman cabai milik Budi. Dan Budi sendiri menangis histeris atas kejadian ini. Bagaimana tidak, di saat harga cabai sedang mahal, tanaman cabainya dipotong dan dibawa kabur. Pencuri itu tidak hanya mengambil cabainya, tapi juga memotong tanaman cabai dari batangnya. Itu semua tentu untuk menghemat waktu, agar pencuri bisa kabur sebelum ketahuan. Reza yang sejak awal sudah membenci Pak Tarno memprovokasi para petani dan buruh tani. Kalian lihat nggak, akhir-akhir ini Sulastri, istrinya Pak Tarno, tiap hari ke pasar beli sayur, beli telur, bahkan jajan tiap hari untuk anaknya. Padahal biasanya ambil daun belakang rumah buat masak sayur. Belum lagi katanya 2 minggu yang lalu Pak Tarno tiba-tiba punya uang buat ngelunasin semua hutang-hutangnya. Duit dari mana itu? Padahal kita tahu sendiri upah buruh tani itu kecil. Begitulah ucap Reza. Mendengar itu, Budi dan beberapa petani mendatangi Pak Tarno yang sedang menggarap sawah milik Tejo. Hai Pak Tarno, aku dengar dari Reza, kamu sekarang lagi banyak uang ya? Terus kamu bisa jelaskan tidak, kenapa tanaman cabai saya hilang? Pak Tarno pun berucap, Astagfirullahaladzim Pak Budi, apakah Anda menuduh saya? Memang saya lagi ada rezeki, tapi rezeki itu bukan dari mencuri. Mendengar itu, Reza pun berkata, halah, terus dari mana duitnya? Kita nggak nuduh, tapi kita tanya, kamu tahu nggak? Pak Tarno pun menjawab, baiklah, saya jawab. Saya tidak mencurinya dan saya tidak tahu apa-apa tentang hilangnya tanaman cabai milik Budi. Reza pun berkata, terus kalau bukan kamu siapa lagi? Siapa lagi yang pantas dicurigai selain kamu? Kamu kan yang paling miskin di sini. Tejo pun berkata,
Katanya tadi nggak nuduh. Kalau sudah dijawab, ya sudah. Kalau masih didesak begitu, artinya kalian menuduh Pak Tarno tanpa bukti. Emang orang nuduh harus bilang, saya nuduh kamu, baru dibilang nuduh. Asal ada indikasi nuduh, maka sudah bisa dibilang nuduh. Makanya belajar psikologi, goblok. Saya yakin bukan Pak Tarno. Dia orang baik-baik. Lebih baik kita tunggu sampai pencurinya ketahuan. Pak Tarno pun berucap, benar kata Pak Tejo. Mari kita cari bersama. Kita tunggu saja. Pasti nanti akan terungkap siapa maling yang sebenarnya. Jangan asal menuduh seperti itu. Itu fitnah namanya. Para petani itu pun kembali ke sawah mereka masing-masing. Setelah pulang dari sawah, Pak Tarno menangis di pojok rumahnya. Pak Tarno yang terlihat tegar di depan orang, ternyata hatinya pun tetap bisa terluka. Pak Tarno sangat sedih mendengar dirinya dituduh hanya karena jadi orang paling miskin di kampung ini. Dalam hati Pak Tarno bertanya-tanya, apakah orang miskin pasti berbuat jahat? Lalu apakah orang kaya pasti berhati baik dan mulia? Apakah orang kaya tidak mungkin berbuat jahat? Apakah karena miskin jadi pantas dihina, diremehkan, bahkan difitnah? Kenapa dunia tidak adil? Kemudian dalam hati Pak Tarno berucap, ya Allah yang maha adil dan maha penyayang, berikanlah azab bagi siapapun yang zolim terhadap orang miskin. Seketika petir menyambar dengan suara gemuruh yang keras dan menakutkan. Angin bertiup kencang bagai topan, membuat pepohonan bergoyang dan seakan mau roboh. Dan seketika hujan besar pun turun membasahi bumi. Hari-hari pun berlalu, kondisi di desa pun berubah. Dulu yang awalnya para warga meremehkan Pak Tarno, kini mereka berani terang-terangan membicarakan Pak Tarno di dekat Pak Tarno langsung. Seolah-olah mereka ingin Pak Tarno mendengar gibahan dan fitnahan yang mereka bicarakan. Bahkan kadang suaranya dikeraskan agar sekeliling juga dengar. Hai, itu Pak Tarno kok sekarang keluarganya sering belanja ke pasar sih? Mana anaknya dibawa pula? Terus jajan yang diminta langsung dibelikan lagi. Dulu kan jarang beli jajan, malah pernah sampai merengek nangis-nangis juga tetap nggak dibelikan jajan. Hai, katanya itu Pak Tarno dapat duit dari hasil nyolong loh. Nyolong di sawah, nyolong hasil panen orang lain, makanya sekarang banyak duit. Logika aja lah, Pak Tarno mantan penjudi dan pemabuk yang terlilit utang banyak ya. Mana bisa tiba-tiba melunasi utang dan belanja tiap hari. Hai, jangan-jangan Pak Tarno sekarang berganti profesi dari penjudi bego jadi maling lihai. Hai, dulu pas main judi bareng gue, Pak Tarno itu apes terus, sering kalah. Wajarlah kalau ganti profesi jadi maling. Pembicaraan itu pun sengaja dilakukan dengan keras saat Pak Tarno melewati pos kamling. Namun Pak Tarno tetap pura-pura tidak mendengar. Dia tak ingin berdebat lebih panjang, namun hatinya sangat sakit bagai teriris pisau tajam. Sesampainya di rumah, Sulastri pun menangis dan bertanya, Pak, apa benar Bapak nyolong? Pak, aku malu Pak, aku malu. Tetangga-tetangga kita semua membicarakan keluarga kita Pak.
Kita dicap sebagai keluarga maling, Pak. Pak Tarno pun berucap, tenanglah Sulastri, uang yang saya dapatkan bukan hasil mencuri, dan uang itu saya jamin halal. Dan ternyata masalah ini tidak hanya berimbas pada Pak Tarno saja, tetapi juga pada keluarganya juga. Kini Pak Tarno dan Sulastri dijauhi para warga. Tidak ada yang mau mendekat dengan mereka. Bahkan mereka seakan-akan takut kalau Pak Tarno datang pada mereka. Mereka langsung dengan sigap menaruh barang berharga masuk ke dalam rumah, seakan-akan mereka yakin akan dicuri oleh Pak Tarno bila Pak Tarno datang ke rumah mereka. Namun Pak Tarno diam saja. Dia tak mau menambah masalah. Namun tentu saja sikap para warga membuat Pak Tarno sering pulang dalam keadaan hati yang sangat sakit. Tak hanya sampai di situ, bahkan anak Pak Tarno di sekolahnya kini tak punya teman. Mereka menjauhi anak Pak Tarno seakan-akan seperti menjauhi seorang maling. Anak mereka pun sering pulang sambil menangis dan mengadukannya pada Sulastri. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berganti. Akibat dicap sebagai maling, kini Pak Tarno sudah jarang dipekerjakan sebagai buruh tani. Hanya Pak Tejo dan sedikit orang yang masih percaya padanya. Namun tentu itu sangat kurang, karena mereka tidak setiap hari membutuhkan tenaga buruh tani. Hari-harinya kini hanya diisi dengan melamun sambil merokok dan ngopi di belakang rumah tiap sore dan malam, bahkan kadang siang dan pagi pun dilakukannya. Merenungi bagaimana nasibnya bila uangnya sudah habis. Sedangkan meminta bantuan dari kakek yang kemarin, Pak Tarno sendiri tidak tahu kapan saja kakek itu berada di gua itu. Namun tiba-tiba Pak Tarno kembali mendengar panggilan dari sang kakek. Tarno, Tarno, kemarilah. Suara yang sama persis seperti dulu. Mendengar itu, Pak Tarno segera pergi ke gua itu. Dan sesampainya berada di gua, Pak Tarno membungkuk tanda hormat. Wahai Tarno, aku tahu apa yang sedang menimpamu. Aku senang kamu masih bisa bersabar atas apa yang terjadi. Tetaplah bersabar karena Allah suka orang yang bersabar. Semua ujian ini pasti akan berakhir. Begitulah ucap kakek tua itu. Kemudian Pak Tarno berucap, baik Mbah, nasihat Mbah akan saya ingat baik-baik. Tapi Mbah, sebentar lagi uangnya habis. Saya sendiri sudah tidak dipercaya sebagai buruh tani. Saya juga mencari kerja lain, tapi cap maling pada diri saya membuat mereka tidak mau memberikan saya pekerjaan. Tolong Mbah, berikan saya solusi. Sang kakek pun tertegun sejenak, seakan sedang memikirkan jalan keluar. Kemudian sang kakek menyuruh Tarno mengambil batu besar yang mampu dia angkat sejauh mungkin tanpa capek. Mendengar itu, Pak Tarno langsung mencari batu. Dia yakin batu itu akan dijadikan emas. Tapi mengingat ucapan kakek, Tarno tidak serakah dan hanya mengambil batu seberat 5 kg. Kemudian batu itu diletakkan tepat di depan kakek itu. Kemudian sang kakek bergumam membaca doa. Seketika batu itu tidak berubah menjadi emas. Kemudian sang kakek menyuruh Pak Tarno membawa batu itu dan menyimpannya di rumah. Pak Tarno tertegun sejenak. Yang awalnya dia kira akan jadi emas, ternyata tetap jadi batu. Namun tetap
saja Pak Tarno melakukan apa yang disarankan sang kakek. Pak Tarno pun berpamitan dan membawa pulang batu tersebut. Keesokan harinya sawah kembali ramai. Kini giliran ladang jagung milik Pak Wahyu yang jagungnya hilang dicuri orang. Para petani pun berkumpul di sawah milik Pak Wahyu. Di sela-sela itu, Pak Wahyu berkata, "Kenapa sekarang kampung kita tidak aman lagi? Siapa yang mencuri jagung milikku? Kemarin cabai Pak Budi, sekarang jagungku. Nanti giliran ladang siapa lagi yang akan dicuri? Sampai kapan kita akan begini terus?" Pak Budi pun berkata, "Emang maling kurang ajar. Kita tak bisa terus membiarkannya berkeliaran. Kita harus tangkap. Kalau perlu kita hajar sampai mampus, sampai mati. Jangan sampai menunggu ada banyak korban. Kita harus segera temukan orang itu." Kemudian Reza pun berucap, "Alah, siapa lagi kalau bukan Tarno? Sekarang kerjaannya cuma merokok dan ngopi di halaman rumah. Tapi duitnya masih aja ada banyak. Istrinya masih aja belanja tiap hari. Kalian pikir aja pakai logika. Duit dari mana itu si Tarno kalau bukan dari nyolong?" Pak Wahyu pun berkata, "Dasar Tarno anjing, ayo kita hajar sampai mampus. Buat jadi pelajaran yang lain juga. Kalau nyolong di kampung kita ini, pasti dihajar sampai mampus." Kemudian para petani pun berbondong-bondong datang ke rumah Pak Tarno. Di siang hari, saat Pak Tarno sedang menikmati kopi dan rokoknya sambil menikmati angin sepoi-sepoi di belakang rumah, tiba-tiba para petani datang tanpa bertanya apapun. Mereka langsung menghajar Pak Tarno yang sedang duduk. Reza pun ikut menghajar dengan senyum bahagia, seolah-olah menikmati kemenangan provokasinya. Bahkan dia juga yang paling semangat menghajar Pak Tarno. Dari kejauhan, Pak Tejo yang sedang bersama Pak RT datang dan melerai mereka. Pak RT pun berkata, "Ada apa ini? Jangan asal main hakim sendiri. Kalau memang Pak Tarno berbuat salah, silahkan bawa ke pengadilan, tapi harus ada bukti." Pak Wahyu pun berkata, "Pak RT, dia sudah mencuri jagung di sawah saya." Pak Budi pun menimpali, "Tanaman cabai saya juga dirusak dan dicuri oleh Pak Tarno." Pak Tejo pun berkata, "Jangan fitnah. Mana buktinya? Kenapa dari kemarin kalian selalu saja menfitnah Pak Tarno?" Reza pun berucap, "Halah, kalau bukan Pak Tarno siapa lagi? Dia kan yang paling miskin di sini. Dari mana tuh duit buat belanja tiap hari? Kalau bukan dari maling." Pak RT pun menimpali, "Jangan ngawur kamu Reza. Biarpun Pak Tarno paling miskin, bukan berarti dia malingnya." Pak Tarno pun berucap, "Sudah berapa kali saya katakan, saya tidak pernah mencuri. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan. Kenapa kalian zolim sekali pada saya? Hanya karena saya miskin. Kalian langsung menuduh saya maling. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini yang terzolimi. Berikanlah hamba keadilan. Berikanlah azab bagi siapapun yang zolim terhadap orang miskin." Seketika petir menyambar berkali-kali. Angin kencang bagai topan pun membuat suasana semakin mencekam. Hujan deras yang tiba-tiba datang di saat cuaca cerah membuat para warga ketakutan. Mereka pun bubar dan segera pulang ke rumah masing-masing.
meninggalkan Tarno yang kesakitan di tanah. Sulastri pun segera pulang karena hujan. Betapa kagetnya dia melihat suaminya sekarat penuh luka dan terkapar di luar rumah. Sulastri pun segera membawa suaminya masuk ke rumah dan mengobatinya. Pada malam hari, Pak Tarno pun mengalami demam tinggi. Dalam mimpi Pak Tarno saat demam, dia bermimpi dirinya tinggal di rumah yang mewah. Sulastri memakai perhiasan emas yang banyak, kemudian anaknya wisuda sarjana. Namun, saat hendak datang ke acara wisuda anaknya, mobilnya yang dikendarai oleh supir Pak Tarno itu terjatuh ke jurang. Supir dan istri Pak Tarno meninggal seketika dalam kecelakaan itu, sedangkan kaki Pak Tarno buntung dan Pak Tarno pun berteriak histeris. Seketika itu, Pak Tarno terbangun dari mimpinya. Saat terbangun, Pak Tarno melihat batu yang dia bawa sudah berubah menjadi emas. Pak Tarno pun tersenyum bahagia. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan datang ke rumah Pak Tarno. Awalnya dikira mau nagih uang kontrakan, tapi ternyata malah mau mengusir dengan alasan desakan dari para warga dan ancaman dari Reza yang akan memarahinya kalau masih membolehkan keluarga Pak Tarno tinggal di kontrakannya. Pemilik kontrakan pun meminta maaf karena dia tak bisa melawan warga yang sudah terlanjur marah. Reza mengancam akan membakar rumah ini bersama para warga kalau ada sawah yang kemalingan lagi. Pemilik kontrakan takut rumahnya dibakar. Dengan berat hati, dia pun mengusir keluarga Pak Tarno. Pak Tarno pun hanya diberi waktu 1 minggu untuk pergi dari rumah ini. Setelahnya, Pak Tarno pun menjual emas itu dan mendapatkan banyak sekali uang. Dengan itu, Pak Tarno membeli rumah di Pekalongan dan sawah seluas 3 hektar dan beberapa ruko untuk disewakan dan 1 untuk usaha dia sendiri. Kini Pak Tarno hidup bahagia bersama keluarganya di tempat yang jauh. Dia damai tinggal di Pekalongan. Di sana tak ada yang memandang rendah Pak Tarno. Semua warga sekitar di sana sangat menghormati Pak Tarno. Ini berkat kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian, Pak Tarno sudah berhasil menikmati hasilnya. Ujian yang selama ini Pak Tarno hadapi telah berbuah manis. Beberapa bulan kemudian, Pak Tejo mampir ke rumah Pak Tarno. Dia pun disambut dengan hangat. Namun kedatangannya tidak hanya mampir biasa, namun juga memberitahu bahwa malingnya sudah ketahuan dan sudah meninggal karena dikeroyok para petani saat ketahuan sedang mencuri hasil panen. Dan ternyata dia adalah Reza. Pak Tejo juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dari para warga dan mempersilahkan Pak Tarno untuk kembali ke kampung halaman. Pak Tarno pun dengan lapang dada memaafkan mereka. Namun Pak Tarno sudah nyaman dan damai tinggal di Pekalongan. Dia sudah tidak mau kembali ke Wonosobo karena kampung halamannya hanya meninggalkan kenangan-kenangan pahit dan luka batin. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dengerin kisah petani miskin yang mendadak makmur. Semoga hari-hari kalian bahagia.